Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6511. Tentu saja kamu tidak ada hubungannya denganku. Saudaraku, kamu adalah kepala keluarga Hun. Xiaoyan Hun berbicara dengan cara yang aneh. Namun, Anda, kepala keluarga, merawat nyonya tua kami. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu tidak akan disalahkan dan mengundurkan diri? Aren Hun berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Bahkan jika aku, Aren Hun, yang disalahkan dan mengundurkan diri, itu bukan giliranmu, Xiaoyan Hun. Berhentilah melamun. Sudut mulut Xiaoyan Hun sedikit berkedut. Dan dia akan mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu keluar dari kamar. Dan berkata dengan dingin, cukup. Ibumu masih terbaring tak sadarkan diri. Kalian membuat keributan di sini sekarang. Ada apa? Meskipun lelaki tua itu telah mengabaikan urusan dunia selama bertahun-tahun. Namun, jangan bilang orang tua itu tidak peduli dengan urusan keluarga Hun. Melihat lelaki tua ini, mata Aren Hun berkedut. Dan dia melangkah maju untuk memberi hormat dan berkata, Ayah, saya mengerti. Melihat sikap Aren Hun, lelaki tua itu memandang Xiaoyan Hun dan yang lainnya lagi. Dan berkata, kalian sama saja. Meskipun aku tahu bahwa kamu peduli dengan ibumu, jangan lupakan identitasmu. Kakak tertuamu adalah kepala keluarga Hun. Kamu harus memiliki rasa hormat yang diperlukan. Mengerti? Xiaoyan Hun dan yang lainnya membungkuk ketika mereka mendengar kata-kata ayah. Kami mengerti. Mereka semua meneriakkan kata ayah dengan sangat keras. Seolah-olah mereka ingin memberitahu orang lain dengan jelas bahwa mereka semua memenuhi syarat untuk menjadi master keluarga. Ayah, ada apa dengan ibu? Aren Hun berhenti berbicara dengan orang lain, tetapi berbicara dengan cepat. Saya telah mengundang Harvey York yang memecahkan masalahnya terakhir kali. Jika dia bisa membantu ibu sekali, dia bisa membantunya lagi. Itu dia. Aku punya hatiku. Orang tua itu mengangguk. Dan setelah melirik Harvey York, sedikit ketidaksetujuan muncul di kedalaman matanya. Rupanya, dia merasa bahwa Harvey York tidak memiliki rambut di mulutnya dan tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Dia tidak berpikir bahwa Harvey York benar-benar mampu. Dan terakhir kali, itu mungkin kucing buta yang menabrak tikus mati. Melihat sikap lelaki tua itu, Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Rahel Hun bersembunyi di belakangnya dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda York, jangan marah. Ini kakekku. San Min Hun. Dia selalu memiliki temperamen buruk. Dia telah berkultivasi dengan keras di Gunung Shaoxi selama ini. Tetapi temperamen buruknya tidak berubah. Tapi dia selalu belak-belakan dan tidak memiliki niat buruk. Jadi jangan ambil hati apa yang dia katakan. Mendengar penjelasan Rahel Hun, Harvey York sedikit mengangguk. Di sisi lain, Xiaoyan Hun, yang ada di samping, mencibir ketika mendengar ini. Dan berkata, Rahel, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu kakekmu lugas dan tidak punya niat buruk? Apakah kamu akan membuat penipu ini mundur? Omong-omong, aku bahkan tidak tahu otak macam apa yang kalian berdua miliki. Bahkan jika kamu ditipu, kamu harus ditipu oleh pembohong lama, kan? Sekarang pembohong muda bisa datang ke sini dengan santai. Dan dia bisa membodohimu.
Biarkan saya memberitahu Anda. Kali ini, saya secara khusus mengundang Liu Tiangang. Tuan Liu, keluar dari gunung lagi. Selama tuannya ada di sana, masalah apapun bisa diselesaikan. Yang disebut Harvey York yang kamu temukan. Master York, biarkan dia pergi. Sejauh yang dia bisa. Mendengar kata-kata Xiao Yanhun, keturunan langsung lainnya dari keluarga Hun juga menyipitkan mata pada Harvey York. Dengan rasa jijik yang jelas di mata mereka. Bab 6512. Mendengar kata-kata Xiao Yanhun, Rahel Hun mendengus. Dan berkata, jika Tuan Liu Tiangang yang kamu bicarakan benar-benar cakap, hal seperti itu tidak akan terjadi sekarang. Mendengar kata-kata Rahel Hun, sebelum Xiao Yanhun membuka mulutnya, ekspresi San Minhun menjadi gelap. Rahel, kamu bisa makan sembarangan. Tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Silsilah Master Liu telah melayani keluarga kerajaan dinasti Sun Mun selama ratusan tahun. Bahkan di dinasti Kepang. Di negara kita, statusnya sangat mulia. Orang biasa tidak mau mengundang garis keturunan mereka sama sekali. Kali ini, Master Liu membuat pengecualian untuk keluarga Hundi. Walsing kami untuk kedua kalinya. Kamu tidak berterima kasih kepada ayah. Dan kamu masih bertingkah seperti penjahat di belakangmu. Tidak apa-apa kali ini. Dan lain kali. Kamu pergi dan mendapatkan hukum keluarga sendiri. Mendengar kata-kata San Minhun, Xiao Yanhun juga berkata dengan penuh kemenangan, benar. Master Liu adalah sesuatu yang dapat Anda, seorang gadis kecil, tanyakan. Kamu tahu apa kentut? Aku pamanmu. Aku makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Apa yang kamu pura-pura di depanku? Rahel Hun tidak berani menentang San Minhun, tetapi diejek oleh Xiao Yanhun. Dia mendengus saat ini dan berkata, makan banyak garam. Kamu masih tidak sopan. Mulutmu tidak bersih. Kamu lupa menambahkan yodium ke garam kamu makan. Terbentak. Xiao Yanhun melangkah maju dan menamparkan wajah Rahel Hun dengan punggung tangannya. Bagaimana kamu berbicara dengan para tetua? Menjadi begitu lancang di depan kakekmu. Kupikir kau akan menjungkir balikkan dunia. Anda, Rahel Hun juga kesal. Sebagai salah satu dari 3 putri keluarga Hun, dia selalu dimanjakan. Mengapa dia ditampar hari ini? Tepat ketika Rahel Hun hendak bergegas maju untuk melawan Xiao Yanhun. Pada saat ini, pintu halaman belakang tiba-tiba didorong terbuka dengan derit. Segera setelah itu, seorang lelaki tua seperti peri dengan janggut keluar dengan tangan di belakang. Di pinggangnya ada pedang yang terbuat dari uang 5 kaisar. Dan mantel kuning di tubuhnya ditutupi dengan rune dari buku perubahan. Selain itu, dia memiliki aroma samar dupa yang terbakar. Yang membuatnya tidak dapat dikenali bagaimanapun caranya. Dia melihatnya seperti pria jangkung sejati. Jelas, orang ini adalah Liu Tiangang dari Master Liu. Penampilan Liu Tiangang menarik perhatian penonton. Pada saat ini, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, terbatuk, dan berkata, Hun tua, untungnya tidak mempermalukan hidupmu. Untuk sementara aku telah menekan roh jahat di tubuh nyonya tua itu. Ini akan baik-baik saja di masa depan. Jangan khawatir. Ekspresi yang lain semuanya santai ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tetapi Harvey York mengambil kesempatan untuk menggigit ujung jarinya. Sedikit darah menetes di tengah alisnya. Dan kemudian dia menyipitkan mata ke pintu yang terbuka. Wajahnya sedikit berubah. Master Liu, keluarga Hun sangat berterima kasih memilikimu kali ini. Pada saat ini, Xiao Yanhun membawa sekelompok wanita Hun ke depan, dan tersenyum centil pada Liu Tiangang. Tanpamu, Master Liu, yang mengabaikan aturan non-dual entry, dan dengan tegas datang untuk membantu kami menyelesaikan masalah. Kami Hun benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.
Saat berbicara, Xiao Yanhun melirik Aren Hun dengan penuh kemenangan. Dan berkata, "Saudaraku, karena ahli seperti itu bersedia datang ke keluarga Hun kita lebih sering, kamu harus merawatnya dengan baik. Jangan biarkan sampah dengan motif tersembunyi datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Mengerti?" Aren Hun sedikit mengernyit, tetapi masih tersenyum. Melangkah maju dan berkata, "Terima kasih Master Liu." Bab 6513. Awalnya, Aren Hun lebih percaya pada Harvey York. Tapi sekarang Liu Tiangang telah datang dan menyelesaikan masalah. Sebagai kepala keluarga Hun, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Liu Tiangang baik secara emosional maupun rasional. Lagi pula, kali ini, semua anggota tua dari keluarga Hun mati rasa di satu sisi tubuh mereka. Yang jelas bukan masalah sepele. Jika semua orang jatuh, keluarga Hun akan setengah jadi. Melihat perubahan sikap Aren Hun terhadapnya, Liu Tiangang tersenyum tenang saat ini. Dan berkata, "Tuan Tang bersikap sopan, ayahku dan aku adalah teman lama. Belum lama ini, saya diundang ke keluarga Hun untuk mengubah Feng Shui. Saat ini, tubuh Nyonya Hun bermasalah. Dan dunia luar dikabarkan bahwa itu disebabkan oleh metode perubahan Feng Shui yang tidak efektif. Karena emosi dan alasan. Apakah itu untuk diriku sendiri atau untuk keluarga Hun? Aku harus melakukan perjalanan ini. Namun, meskipun sudah terlambat untuk mengatakan hal-hal ini sekarang, saya masih merasa bahwa saya harus mengatakan yang sebenarnya. Agar tidak salah paham dengan saya oleh Tuan Hun." Berbicara tentang ini, Liu Tiangang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi kesepian di wajahnya, "Ngomong-ngomong, garis keturunan kita telah diturunkan selama ratusan tahun. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tak terkalahkan dan tak tertandingi di dunia. Tetapi garis keturunan kami mengatakan bahwa kami adalah yang kedua di dunia Feng Shui. Seharusnya tidak ada yang berani mengatakan bahwa kami adalah yang pertama. Jadi, aku bisa bersumpah ke langit dan memberitahumu bahwa Feng Shui yang aku ubah sebelumnya benar-benar baik-baik saja. Awalnya, Feng Shui keluarga Hun Anda adalah perubahan ikan dan naga yang legendaris. Setelah perubahan saya, Feng Shui keluarga Hun telah menjadi kolam naga dan sarang harimau. Mulai sekarang, keluarga Hun Anda hanya akan menghasilkan lebih banyak talenta." Aren Hun memiliki ekspresi asli di wajahnya. Setelah dia melirik Harvey York dengan tenang, dia terus bertanya, "Kalau begitu, bisakah bertanya Tuan, apa yang terjadi?" Dengan tangan di belakang punggungnya, Liu Tiangang berkata, "Ketika saya baru saja di dalam, saya menghitung dengan jari saya, dan saya menemukan bahwa Nyonya tua itu suka pergi ke kuil baru-baru ini, bukan? Dan sebagian besar dari mereka memasuki kuil kuno yang belum diperbaiki selama bertahun-tahun. Saya tahu ibu pemimpin tua itu baik hati, dan kemungkinan besar ingin merenovasi kuil kuno. Tapi ada roh-roh jahat yang bersembunyi di kuil-kuil liar di desa-desa terpencil. Tidak masalah jika Nyonya tua itu pergi. Tetapi itu telah menarik beberapa roh jahat. Tidak apa-apa jika beberapa pemuda dan gadis kecil secara fisik kuat dan memiliki energi yang kuat. Tapi ibu pemimpin tua itu sudah tua dan lemah. Setelah dilarikan oleh hal-hal jahat ini, dia secara alami akan berada dalam kesehatan yang buruk. Selain itu, Nyonya tua itu pada awalnya adalah prioritas utama dari keluarga Hun. Jika Nyonya tua itu dalam keadaan, itu akan mempengaruhi Biro Feng Shui di Gua Longtan dan Macan, yang belum sepenuhnya terbentuk. Secara alami, Anda juga akan menjadi terpengaruh. Sikap Liu Tiangang menunjuk Jiang San membuat semua orang terpana. "Saya mengerti." Aren Hun tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ayahnya San Min Hun tiba-tiba menyadari. "Istriku,
Memang pergi ke kuil liar di gunung belakang yang sudah lama rusak. Tidak heran ada situasi seperti itu. Sekarang situasi ini. Master Liu, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikannya sepenuhnya? Sederhana, Liu Tiangang memiliki ekspresi seperti peri di wajahnya. Bagi orang lain, situasi ini pasti sangat sulit. Tapi bagiku, Liu Tiangang, ini 1000 kali lebih mudah daripada air minum. Setelah saya istirahat sejenak, saya akan mengambil tindakan lagi. Secara alami, saya akan dapat mematahkan akar masalah ini. Dan itu juga akan membuat pola cuaca istana keluarga Hun benar-benar baru lagi. Bab 6514. Semuanya. Jangan khawatir. Selama masalah Nyonya Tua terselesaikan, guru surgawi saya secara alami akan pergi ke gunung belakang keluarga Hun di Wolsing untuk mencari tahu. Ketika Tuan surgawi saya menenangkan segalanya, Anda secara alami tidak perlu khawatir. Berbicara tentang ini, ekspresi Liu Tiangang menjadi semakin seperti peri. San Min Hun tersenyum saat ini dan berjanji, Tuan Liu, meskipun saya bukan lagi kepala keluarga Hun di Wolsing, tapi aku masih bisa berjanji padamu. Masalah selama keluarga Hun kita benar-benar terselesaikan. Maka mulai sekarang, kamu Master Liu akan menjadi tamu terhormat keluarga Hun kita. Uang, kekuasaan, dan yang lainnya. Apapun yang Anda inginkan, kami akan memberikan Hun. Jelas, San Min Hun juga tahu bahwa masalah ini serius saat ini. Selama krisis ini dapat diselesaikan dengan sempurna, berapapun harga yang dia bayar, itu akan sepadan. Aren Hun melihat bahwa Liu Tiangang tenang saat ini. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, dia melirik Rahel Hun, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara omong kosong. Rahel Hun mengerutkan bibirnya dengan tidak senang, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, melihat Aren Hun dan Rahel Hun sama-sama mengakui kepengecutan mereka, Xiaoyan Hun tersenyum centil dan berkata, "Ayah, saudara, jangan khawatir. Dengan Guru Liu di sini, keluarga, perburuan kita pasti stabil seperti Gunung Tai. Juga, ada beberapa orang yang tidak mengerti. Lebih baik biarkan dia pergi. Ini merusak pemandangan di sini. Jika kinerja Master Liu mempengaruhi masa depan, siapa yang akan memikul tanggung jawab?" Aren Hun sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengundang Harvey York ke sini. Mungkinkah dia ingin mengusirnya sekarang? Dan Rahel Hun sedikit mengernyit dan berkata perlahan, "Xiaoyan Hun, siapa yang kamu sebut sebagai pembawa keburukan? Tuan York diundang olehku, tanpa dia yang bertanggung jawab. Saya tidak merasa lega." Xiaoyan Hun mengangkat isinya secara terbalik. Rahel Hun, lelucon. Macam apa yang kamu mainkan? Kamu disebut Master York. Tidak peduli berapa kali kamu melihatnya. Jelas bahwa kamu adalah seorang penipu. Oke. Kamu masih mengatakan bahwa tidak ada hal bodoh seperti dia. Terlebih lagi, kamu juga tahu situasi Nyonya Tua itu. Dia mati rasa di sekujur tubuh. Dan sekarang dia pulih sedikit dengan susah payah. Dan tertidur dengan nyenyak. Kamu membawa seorang pembohong yang tidak sedap dipandang ke sini. Jika dia marah pada orang tuanya, siapa yang akan bertanggung jawab? Situasinya istimewa sekarang. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Tapi jangan hanya mencari masalah. Kamu bawa pembohong ini. Beri dia 1000 atau beberapa ratus dolar. Jika tidak ada uang, saya akan memberikannya. Saat berbicara, Xiaoyan Hun mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dari tasnya dan melemparkannya langsung ke Harvey York. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak peduli. Tapi Rahel Hun takut Harvey York akan marah. Jadi dia menoleh untuk melihatnya. Aren Hun dan berkata, "Ayah, kamu tahu,
Kemampuan Master York. Jika kamu benar-benar melepaskannya sekarang, sudah terlambat untuk menyesal sebentar. Jadi kenapa? Pada saat ini, Liu Tiangang lah yang mengambil langkah maju dan berbicara dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang. Dia memandang Harvey York dengan jijik. Dan pada saat yang sama melirik Rahel Hun. Matanya penuh dengan jijik. Jelas. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Rahel Hun adalah dia tidak bisa melakukannya. Tapi itu adalah Harvey York Singh. Artinya, di mata Rahel Hun, dia, Liu Tiangang, bukan penipu. Bab 6515. Tuan Hun, aku bersumpah atas nama garis keturunan kita hari ini. Hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah keluarga Hun di Wolsing. Liu Tiangang bersenandung. Tentu saja. Jika seseorang di keluarga Hun di Wolsing Anda tidak mempercayai saya, ya. Biarkan orang lain menyelesaikan masalah ini secara langsung. Dan aku akan berkemas dan pergi sekarang. Selain itu, mulai saat ini, garis keturunan kami tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Hun Anda. Semuanya. Lakukan untuk dirimu sendiri. Saat berbicara, Liu Tiangang terlihat kesepian seperti salju. Jelas. Dia memaksa istana Hun di Wolsing. Jika ada yang masih percaya pada kata-kata Harvey York di keluarga Hun di Wolsing, maka dia akan pergi. Mereka sombong dan bermartabat di garis Qin Tianjian. Dia adalah Master Feng Shui nomor 1 di Wolsing. Bukan dengan meledakkannya, tetapi dengan kemampuan nyata. Siapa yang berani menanyainya? Sulit bergaul dengan mereka. Aren, biarkan putrimu membawa pembohong itu keluar dari sini. Sebelum Aren Hun bisa mengatakan apapun, mata San Min Hun membelalak. Kalau tidak, jika Master Liu sedang dalam suasana hati yang buruk, jika dia benar-benar berbalik dan pergi, pada saat itu, keluarga Hun kita akan terlambat menyesalinya. Sudahkah kamu mengerti? Xiaoyan Hun menyipitkan mata ke arah Harvey York dan berkata, anak muda, aku tahu bahwa terakhir kali kucing buta bertemu dengan tikus mati, kamu pernah menyelamatkan nyonya tua itu. Tapi anak muda melakukan sesuatu dengan membumi. Aku khawatir itu tidak akan berhasil hanya dengan keberuntungan. Jika kamu tahu sedikit tentang kedalaman dan maju dan mundur, kamu sekarang harus mengerti bahwa kamu tidak punya cara lain untuk pergi kecuali keluar. Apakah Anda ingin pergi sendiri? Atau haruskah saya meminta keamanan untuk mengusir Anda? Mendengar kata-kata San Min Hun dan Xiaoyan Hun, ayah dan anak Aren Hun dan Rahel Hun merasa malu. Mereka percaya pada Harvey York. Tetapi menilai dari situasi Harvey York dan Liu Tiangang saat ini bersaing satu sama lain, jelas bahwa Liu Tiangang terlihat seperti penguasa dunia. Kecuali jika Harvey York mengambil inisiatif untuk menunjukkan kemampuannya. Jika tidak, Aren Hun dan keduanya tidak akan dapat membantu Harvey York lagi. Harvey York tidak ingin memperhatikan orang-orang ini pada awalnya. Tetapi melihat gerakan orang-orang ini mendorong hidung mereka ke wajah mereka, Harvey York cemberut, melangkah maju dengan tangan di punggungnya, dan berkata dengan ringan, situasi nyonya tua itu sama sekali tidak disebabkan oleh kejahatan. Sederhananya dikutuk, dia berada di bawah kutukan yang aneh. Seseorang ingin menyerang Hun dan menyebabkan kekacauan di dalam Hun. Jadi saya memilih waktu ini untuk menyerang. Adapun Master Liu, saya akui bahwa Anda memiliki beberapa kemampuan. Dan Anda memang menggunakan Feng Shui untuk menekan sementara perubahan situasi nyonya tua itu. Tapi masalahnya adalah situasi nyonya tua saat ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu tidak menghapus kutukan dari tubuh nyonya tua itu secepat mungkin, maka dalam 6 jam lagi, nyonya tua itu akan mendapat serangan lagi. Dan kali ini, kutukan di tubuhnya akan menular. Siapapun yang tersentuh olehnya akan mati rasa dan roboh di tanah.
dan rasa sakitnya tak tertahankan. Kata-kata sudah sampai pada titik ini. Percaya atau tidak, terserah kamu. Liu Tiangang tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, kutukan. Seseorang menyerang keluarga Hun. Anak muda. Berhenti bicara omong kosong. Jika itu benar-benar kutukan, tidakkah lelaki tua itu akan melihatnya? Orang tua itu telah melewati lebih banyak jembatan daripada kamu. Sama seperti kamu. Apakah kamu masih ingin memberi pelajaran kepada orang tua itu? Harvey York berkata dengan ringan. Dengan cara ini, jembatan yang kamu lalui semuanya adalah jembatan yang rusak, kan? Bab 6516. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Tiangang menggigil karena marah pada Harvey York. Gigi tajam dan mulut tajam. Omong kosong. Orang tua itu bisa bersumpah demi papan nama barisan Qin. Tianjian kita. Jangan katakan 6 jam. 6 hari 6 malam lagi. Nyonya tua itu akan baik-baik saja. Sebentar lagi. Aku akan menggunakan teknik mencuci sumsum dalam Feng Shui untuk mengusir roh jahat di tubuh nyonya tua itu lagi. Kalau begitu aku akan mengubah Feng Shui dan pergi ke Hausan untuk menghancurkan kuil yang hancur itu. Semua masalah akan diselesaikan secara alami. Karena itu, Liu Tiangang mengarahkan tangan kanannya ke wajah Harvey York. Kamu anak nakal yang tidak mengerti apa-apa. Jangan menodai profesi lelaki tua ini. Di sini, itu benar. York, apa yang masih kamu lakukan? Xiao Yanhun di satu sisi bahkan tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk Harvey York. Apakah kamu pikir aku tidak tahu sifat orang yang lebih rendah seperti kamu? Kamu pikir kamu telah mengejar garis keluarga Hun di Wolsing kami. Dan mulai sekarang, kamu dapat membiarkan burung terbang setinggi langit, dan laut luas dan ikan melompat. Pada akhirnya, kamu sangat waspada. Tidak hanya tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi juga memperburuk situasi. Hanya kakak tertuaku yang memiliki telinga yang lembut dan bisa mempercayai omong kosongmu. Mendengar kata-kata Xiao Yanhun, wanita dan wanita cantik yang hadir memandang Harvey York dengan mata yang lebih dingin dan menghina. Jelas, semua orang berpikir bahwa Harvey York, bajingan ini, pasti sok. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian mereka. Benar-benar orang jahat. Tuan Hun, saya telah mengatakan semua hal yang perlu dikatakan. Bagaimana melakukan sesuatu secara detail? Percaya atau tidak? Keluarga Hun Anda yang memutuskan sendiri. Harvey York melirik Aren Hun dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun juga, kamu adalah penguasa keluarga. Tapi aku ingin memberitahumu. Pikirkan tentang surga dan pikirkan tentang neraka. Jika kamu tidak hati-hati, keluarga Hun kamu akan penuh dengan kesetiaan dan kesetiaan. Sombong, kamu terlalu lancang. Tidak menunggu Aren Hun bereaksi, Xiao Yanhun berteriak dengan keras. Gulungan, pergi dari sini sekarang. Jika kamu tidak keluar, kami akan mengusirmu. San Min Hun juga memandang Harvey York dengan ekspresi muram. Tetapi statusnya terlalu tinggi untuk mencaci Harvey York saat ini. Dia hanya melirik Aren Hun dengan dingin. Aren Hun sedikit mengernyit, lalu menatap Harvey York, dan berkata dengan lembut, Tuan York, aku tahu kamu adalah orang yang cakap. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa dikatakan omong kosong. Judul berubah dari Master York menjadi Tuan York, yang merupakan cerminan dari sikap. Rahel Hun ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Harvey York menghela nafas dan berkata, Tuan Hun, saya memahami situasi dan rasa malu Anda. Jadi tidak peduli apa sikapmu. Aku tidak peduli. Namun, aku masih harus membujuk. Kamu hanya punya 6 jam. Keragu-raguan menyebabkan bencana. Saat itu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Setelah berbicara,
Harvey York hendak berbalik dan pergi. Bajingan. Dengan Master Liu kami di sini. Jangan katakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika ada sesuatu, Master Liu kami dapat menyelesaikan semuanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Xiao Yanhun memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Kamu harus tahu. Di Wolsing kami. Apa yang diwakili oleh garis Qin Tianjian. Ini adalah garis spesialisasi masuk dan keluar dari keluarga kaya. Bagaimana orang kecil sepertimu bisa dibandingkan? Keluar. Sekarang. Segera. Segera. Keluar dari sini. Bab 6517. Xiao Yanhun. Kamu sudah cukup. Wajah cantik Rahel Hun membeku pada saat ini. Tidak peduli seberapa kuat Master Liu yang kamu undang. Kamu tidak bisa memperlakukan Master York seperti ini. Belum lagi pujiannya karena telah menyelamatkan nyonya tua itu sebelumnya. Hanya saja dia rela berkeliaran untuk urusan keluarga Hun kita. Kita harus menghormatinya. Kita, cukup. Pada saat ini, San Min Hun sedikit bosan. Dia berbicara langsung dan membuat keputusan akhir. Rahel Hun, kata-kata kakek tidak berguna, kan? Karena kamu banyak bicara. Ayo pergi dari sini juga. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi istirahat nenekmu. Aku hanya bertanya padamu. Karakter seperti San Min Hun tahu apa yang diperlukan untuk menjadi omelan yang nyata. Tampaknya memarahi Rahel Hun. Tetapi sebenarnya, wajah Harvey York bengkak. Lagi pula, yang paling dia benci adalah tipe pria muda yang berpikir dia memiliki kemampuan dan kemudian penuh semangat. Anak Anda mungkin sedikit pintar, tapi di depan penikmat sejati, apa yang Anda hitung? Ini seperti urusan dunia. Hanya Anda yang bisa menyelesaikannya. Kebajikan. Melihat San Min Hun membuka mulutnya seperti ini, Harvey York tahu betul bahwa dia tidak bisa tinggal. Dia mengangguk. Berbalik dengan ringan dan berkata, karena tuan tua keluarga Hun telah berbicara seperti ini, saya secara alami harus menepuk pantat saya dan pergi. Lagi pula, apakah keluarga Hun akan dihancurkan setelah kejadian ini? Sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli bagaimana kamu mati. Kamu tidak bisa mati di sini. Hanya saja, sayang sekali bahwa bakti Ethan Hun. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah San Min Hun tenggelam. Aku pergi. Tidak perlu diantar. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dan pergi dengan cepat. Tetapi ketika dia berjalan keluar dari istana keluarga Hun, dia melirik ke belakang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga layak untuk Ethan Hun. Hanya saja orang-orang keluarga Hun di Wolsing tidak tahu harus berbuat apa. Jadi tidak ada yang bisa menyalahkannya. Pada saat ini, Rahel Hun dengan cepat mengejarnya. Dan berkata dengan cepat, Tuan Muda York, maafkan aku. Ini semua salahku kali ini. Orang yang paling ditakuti ayahku adalah kakekku. Sekarang kakekku kembali. Situasi keseluruhan keluarga Hun akan menjadi pemimpinnya. Ayahku sekarang hampir seperti boneka yang digantung. Jadi ada beberapa hal. Saya harap Anda bisa mengerti. Keluarga kaya dan berkuasa. Itu normal. Harvey York mengangguk. Di antara keluarga besar, banyak orang melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi yang teratas. Adegan hari ini di keluarga Hun di Wolsing jelas merupakan kompetisi bagi orang-orang. Namun pada kenyataannya, ini adalah pertempuran apakah keluarga Hun akan kehilangan kekuatan di masa depan. Aren Hun sudah jelas dirugikan. Hanya saja ini tidak ada hubungannya dengan Harvey York. Namun, mengingat Cynthia Zimmer juga akan berpartisipasi dalam kontes model jalur sutra di Hun Films. Jadi setelah ragu-ragu sebentar, Harvey York masih mengeluarkan liontin giok dari yang rusak. Lalu menggigit ujung jarinya dan mengetuknya pada liontin giok. Lalu melemparkan liontin giok ke Rahel Hun. Dan berkata dengan ringan, benda ini,
Tidak peduli apa. Simpanlah. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa besar kecelakaan itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Setelah berbicara, Harvey York berjalan pergi dan pergi. Rahel Hun menghela nafas. Dia bisa merasakan bahwa Harvey York benar-benar ingin membantu keluarga Hun. Tapi sayangnya dia tidak bisa berbicara di keluarga Hun saat ini. Dengan sangat menyesal, Rahel Hun hanya bisa mengirim Harvey York pergi dengan hormat. Dan akhirnya membawa mobil administrasi ke Harvey York. Harvey York tahu betul bahwa Rahel Hun berusaha menebus perubahan sikap sebelum dan sesudah malam ini untuk keluarga Hun. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dan pergi. Bab 6518. Setelah kembali ke halaman, Harvey York tidak mengambil hati masalah keluarga Hun, tetapi meninjau kembali peristiwa beberapa hari terakhir. Pertama, Jacob Thompson telah memimpin Tyson Woods dan yang lainnya untuk mengambil alih kekuasaan keluarga Thompson di Walsing. Diperkirakan semua ini akan diselesaikan sebelum 7 hari pertama Hector Thompson, atau pada hari 7 hari pertama Hector Thompson. Kedua, di sisi aliansi bisnis negara besar hal-hal untuk sementara jatuh ke dalam lingkaran tak berujung. Orang tua Troy Quinlan itu tidak boleh menyerahkan posisi presiden berikutnya dengan mudah. Belum lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Fakta bahwa Jonathan Leduc menginginkan ini sudah cukup bagi Troy Quinlan untuk melewati api dan air. Yang ketiga adalah masalah aliansi bela diri negara besar Sekarang salah satu dari apa yang disebut 4 Raja Surgawi dari aliansi bela diri negara besar telah dihapuskan olehnya. Dan dia telah menaklukkannya. Di masa mendatang, tidak ada seorang pun dari aliansi bela diri negara akan mencarinya masalah. Satu-satunya hal yang harus ditunggu adalah menunggu datangnya malam bulan purnama. Pada saat itu, hanya perlu menghapus semua penduduk pulau. Dan kemudian masalahnya akan diselesaikan untuk selamanya. Adapun tentang Yvonne Xavier, ketika Harvey York memikirkan hal ini, dia menunjukkan di gerbang halaman bahwa beberapa mobil kelas S Mercedes-Benz telah berhenti. Pintu mobil terbuka, dan Jacob Thompson masuk lebih dulu, dengan ekspresi bahagia di wajahnya saat dia berjalan. Tuan Muda York, Tuan Muda York. Semuanya hampir selesai. Jacob Thompson berjalan cepat ke halaman, membungkuk dengan hormat kepada Harvey York, dan kemudian melanjutkan berbicara. Sejauh menyangkut keluarga Thompson, saya sudah mengintegrasikan rumah-rumah yang memiliki hubungan baik dengan saya dan relatif dekat. Selain itu, saya telah menghabiskan uang untuk membeli beberapa bajingan. Jika uang itu tidak dapat dihabiskan, saya telah menggunakan cara lain untuk membuat mereka berdiri di pihak kita. Tuan Muda York, saya mengundang Anda untuk secara resmi menghadiri pemakaman Hector Thompson. Ketika hari itu tiba, aku akan membiarkan semua orang mengerti. Keluarga Thompson, yang memiliki keputusan akhir. Harvey York mengetuk meja teh, memberi isyarat kepada Jacob Thompson untuk duduk. Dan kemudian berkata dengan tenang, sesederhana yang kamu katakan, memecahkan begitu banyak hal tanpa pertumpahan darah. Jacob Thompson tersenyum canggung dan berkata, Tuan Muda York, Anda bercanda. Di mana kemampuan saya? Jika bukan karena Harvey York, kamu mengirim beberapa jenderal untuk membantu. Bahkan jika aku selesai melawan semua orangku, aku tidak akan bisa mencapai kesuksesan seperti itu. Namun, sekarang dengan bantuan orang-orang itu, beberapa posisi kunci keluarga Thompson telah diturunkan. Semuanya hanya bisa diaktifkan saat ini. Ketika Jacob Thompson meminta kredit, Reinhardt, Tyson Woods, George Zabel, dan Rahel Hardy semuanya masuk. Di antara begitu banyak orang, Harvey York paling percaya diri dengan kemampuan Tuan Muda Zabel untuk mengendalikan informasi. Pada saat ini,
Dia melirik Tuan Muda Zabel dan melihat Tuan Muda Zabel sedikit menganggukkan kepalanya. Harvey York percaya bahwa Jacob Thomson pada dasarnya seharusnya mengintegrasikan kekuatan keluarga Thomson. Hanya saja jika Jacob Thomson ingin mengambil posisi teratas, saya khawatir akan ada perubahan besar. Dia ingin Jacob Thomson menjadi anjingnya. Tetapi mengapa Jacob Thomson tidak ingin memanfaatkan statusnya? Tentu saja, Harvey York tidak hanya tidak membenci keinginan Jacob Thomson untuk menjadi lebih unggul, tetapi juga persetujuannya. Lagi pula, jika orang seperti Jacob Thomson tidak memiliki ambisi untuk menjadi seorang pemimpin, Harvey York tidak akan percaya bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk dirinya sendiri. Dan di bawah premis bahwa Jacob Thomson ingin berada di posisi teratas, dan bekerja sama dengan orang-orang Harvey York, itu dapat dijelaskan dengan jelas dan masuk akal. Bab 6519. Tepat ketika Harvey York duduk untuk minum teh bersama Jacob Thomson, Tyson Woods dan yang lainnya, dan memesan beberapa makanan untuk dibawa pulang, siap untuk makan. Tepat di luar halaman, tiba-tiba terdengar suara mesin yang keras. Segera setelah itu, pintu kayu halaman ditendang terbuka, dan lusinan pria berjas hitam masuk. Orang-orang ini semua tampak kejam, dan mereka jelas tidak mudah bergaul. Melihat Harvey York dan yang lainnya duduk di halaman sambil minum teh, orang-orang ini berjalan dengan arogan. Segera setelah itu, seorang pria kurus dan ramping maju selangkah dengan pisau panjang di tangannya. Setelah menyapu pandangannya ke seluruh lapangan, dia berkata dengan dingin, "Bajingan mana? Harvey York, keluar dan mati. Jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Aku akan memberimu waktu sebentar. Jika kamu tidak keluar sendiri, jangan salahkan aku karena membunuh semua orang yang hadir." Sambil berbicara, pria dengan pisau panjang itu memberi isyarat siap menyerang, dan kemudian melambaikan tangannya dengan kasar. Kemudian saya melihat orang-orang yang dia bawa. Masing-masing dari mereka mengeluarkan panah lengan yang sangat indah dan mengarahkannya ke tempat Harvey York dan yang lainnya berada. Beberapa orang mengeluarkan senjata api mereka dan pada saat yang sama memamerkan dokumen hukum mereka di tangan mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Di tengah lapangan, pedang tegang dalam sekejap. Harvey York tidak terlalu peduli, tetapi menuangkan secangkir teh untuk Jacob Thomson dan yang lainnya dengan tangannya sendiri, dan berkata dengan penuh minat, "Tuan Muda Thomson, kamu adalah ular lokal di Wolsing. Orang-orang ini, bisakah kamu melihat asalnya?" Jacob Thomson memperhatikan dengan cermat, terutama pada pria yang memimpin. Kelopak matanya berkedut, dan berkata, "Tuan Muda York, orang-orang ini tampaknya berasal dari Qintianjian." Qintianjian. Harvey York menunjukkan ekspresi yang berarti. Qintianjian dari garis keturunan Master Feng Shui nomor 1. Wolsing. Apa? Sekelompok ahli Feng Shui. Bukannya menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, malah keluar untuk bertarung dan membunuh. Jacob Thomson berbisik, "Tuan Muda York, Anda tidak tahu bahwa Qintianjian adalah dinasti feodal. Dalam beberapa dekade setelah dinasti Kepang runtuh, Qintianjian berada di ambang kehancuran. Banyak ahli Feng Shui terkenal meninggal karena sakit atau mati kelaparan. Kemudian, Tuan Qintianjian generasi sebelumnya, yaitu ayah Liu Tiangang, memimpin orang banyak untuk menggali makam kekaisaran dinasti Kepang. Dan baru kemudian dia memiliki uang dan makanan untuk Qintianjian untuk terus dipertahankan. Tapi sejak itu, Qintianjian tidak lagi murni. Di permukaan, garis keturunan mereka terspesialisasi dalam Feng Shui. Tapi setelah makan manisnya menyentuh emas, garis ini juga mulai mencari nafkah dengan menyentuh emas. Dan orang-orang seperti ini yang masuk dan keluar dari kuburan besar semuanya putus asa. Seiring waktu,
Qin Tianjian memiliki dua wajah. Satu cerah dan satu gelap. Yang terang masih merupakan garis keturunan Master Feng Shui nomor 1 Wolxing. Tapi yang gelap bisa melakukan segala macam kejahatan dan melakukan segalanya. Juga, orang-orang Qin Tianjian tidak khusus tentang apa yang mereka lakukan sekarang. Jika Anda mengatakan membunuh seluruh keluarga, Anda akan membunuh seluruh keluarga. Jika Anda mengatakan menggali kuburan leluhur seseorang, Anda akan menggali kuburan leluhur seseorang. Kecuali mereka tidak berani menyinggung keberadaan di tingkat langit-langit. Negara besar H. Seperti 5 klan besar dan 10 keluarga teratas. Kekuatan dan keluarga lain. Ketika mereka bertemu, mereka berputar-putar. Beberapa keluarga kaya di Wolxing. Demi keselamatan. Bahkan menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk mempekerjakan Liu Tiangang sebagai konsultan Feng Shui. Untuk memastikan keamanan bisnis keluarga dan anggota keluarga. Bab 6520. Mata Harvey York berkedut ketika dia mendengarnya. Melihat karir Feng Shui. Saya telah melihat ketinggian baru. Leluhur Qin Tianjian ini tahu. Mengapa tidak meledakkan kuburan leluhur? Apakah kamu adalah 10 keluarga teratas atau 5 raksasa? Tidakkah kamu tahu hal-hal ini? Apakah Anda benar-benar menganggap kelompok orang ini sebagai ahli Feng Shui? Jacob Thompson melengkungkan bibirnya dan berkata, jika kamu mengetahuinya, kamu mengetahuinya. Tapi semua orang membawa kursi sedan. Dan Qin Tianjian memiliki wajah besar. Jadi tentu saja tidak ada yang akan mengungkapkan warna aslinya. Selain itu, garis keturunan mereka benar-benar mampu. Dan Liu Tiangang bukan orang yang bodoh. Jadi gelar Master Feng Shui nomor 1 Wolxing secara alami dipanggi. Harvey York mengangguk. Lalu melirik pria yang memimpin. Dan berkata, Anda datang ke sini khusus untuk merepotkan saya. Sepertinya Liu Tiangang sangat kesal padaku hari ini. Sekarang 6 jam yang saya katakan akan segera datang. Namun, Liu Tiangang tidak hanya tidak berusaha keras untuk bersiap, tetapi dia masih punya waktu bagi orang-orang untuk mengganggunya, yang dengan sendirinya sudah menjelaskan masalahnya. Tuan Muda York, saya tidak banyak mengorbankan hidup saya sejak bergabung dengan Anda. Berikan kesempatan. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Jacob Thompson berbicara dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tahu bahwa Qin Tianjian tidak mudah untuk dihadapi. Dan tampaknya ada latar belakang yang lebih menakutkan di belakang Qin Tianjian. Tapi masalahnya adalah, Harvey York ada di sini sekarang. Dia, adik laki-laki yang baru saja membelot. Tidak bisa hanya melihat kakaknya menderita. Dia bahkan tidak bisa menangani hal kecil dengan baik. Kamu menyelesaikannya. Bisakah kamu menyelesaikannya sendiri? Harvey York melirik Jacob Thompson dengan setengah tersenyum. Jacob Thompson mengeluarkan ponselnya dan berkata, beri aku 10 menit. Tidak, 3 menit orang-orangku. Jangan bicara tentang 3 menit. Tidakkah kamu mendengar orang mengatakan bahwa kamu hanya memberi kami 1 menit? Harvey York tersenyum. Ikuti aku di masa depan. Ada beberapa hal untuk dipelajari. Kamu tidak harus menyelesaikan masalah sendiri setiap saat. Tetapi kamu harus memiliki kemampuan itu. Mengerti? Mendengar kata-kata Harvey York, Jacob Thompson tercengang. Seperti kata pepatah. 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Dan seorang pahlawan tidak bisa menahan banyak orang. Ada ratusan orang dari Qin Tianjian. Jangan guncang orang. Dan selesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebelum Jacob Thompson selesai kebingungan. Dia melihat Tyson Woods, Reinhardt, dan George Zabel semuanya mulai minum teh sendiri. Sebagai gantinya, Rahel Hardy berdiri, menarik karet gelang dari pergelangan tangannya dan mengikatnya ke kuncir kuda. Dia. Mata Jacob Thompson berkedut. Tuan Muda York. Ada ratusan orang di sisi lain.
Kamu membiarkan saudari Rahel menanganinya sendirian. Jacob Thompson sedikit terdiam. Meskipun dia tahu bahwa Rahel Hardy adalah master seni bela diri. Jika dia bertarung sendirian, dia akan sangat kuat. Tetapi orang-orang seperti Qin Tianjian semuanya adalah master tingkat rendah. Jika Anda benar-benar mulai melakukannya, Anda pasti tidak akan memperhatikan kata-kata tegak, tetapi akan menggunakan segalanya secara ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat Rahel Hardy. Bisakah dia membunuh semua orang ini dalam hitungan detik? Saya kebetulan mengajarkan sesuatu kepada Rahel Hardy sebelumnya. Harvey York berbicara dengan santai. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengujinya. Ini adalah kesempatan langka sekarang. Dan kita harus melihat pencapaiannya akhir-akhir ini. Mari kita lihat apakah kita bisa sendirian di masa depan. Setelah selesai berbicara, Harvey York berpikir sejenak, mengulurkan 3 jari dan berkata, apakah kesempatan untuk memberimu 3 gerakan cukup? Rahel Hardy mengikat kuncir kudanya dan berkata dengan hormat, Tuan Muda York, ada terlalu banyak 3 gerakan. 1 gerakan, bahkan setengah trik lagi. Aku minta maaf atas pelatihanmu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.